itu loh. Nah, makanya saya mohon Gus ini kepada pemirsa yang di rumah terutama ya. Nah, ayolah kita belajar ilmu ketuhanan supaya kita tidak mentuhankan Allah dengan keliru. Iya toh. Makanya indahlah kita nanti ya. Jangan langkah-langkah spiritualitas yang pernah dia begini jantungnya berdebar-debar, aku gini diceritakan itu sama dengan menceritakan saat kita beberayan sama istri sendiri. Saru lah, nggak boleh. Nah, nanti kalau aku kan jawab, nanti kalau saya jawab akan ada pertanyaan lagi yang tidak mengarah ke situ. Perjalananmu akan masih panjang nanti, sama dengan gitulah. Enggak, jadab sama itu jadab. Lah makanya jadabnya itu kan harusnya kita antisipasi ya. Pahami ilmu yang Gus ngomongkan tentang tauhid, baik itu pemahaman dari Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah maupun Abu Mansur Al-Maturidi, ya, Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah dalam memahami ini kita semua yang ada di rumah ini nanti akan satu. Kalau menghadapi gejolak, oh gini ya, ada sebutan-sebutan di dalam hatiku, ada berontak gini gimana? Masa Gus harus bolak-balik ngomong? Setiap ada datang Gus ngomong, itulah warid, itulah khazanah yang tersembunyi itu, pegel. Loh. Jadi kalau enak itu ngono, Gus itu wis melewati di situ tahun 90 Gus wis melewati hal begitu. Ya makanya itu apa? Boleh mengcross-checkkan diri. Tapi setidaknya kalau suatu ungkapan rahasia kalau sudah didohirkan tentang ilmu ketuhanan, itu sudah tidak lagi wujud Tuhan yang sebenarnya. Karena sudah didohirkan menjadi suatu makhluk. Gitu loh nah. Lah makanya saya tadi kan ngomong, saya tadi pagi sampai kan ngomong, aku akan ngomong di mana di YouTube ini bahwasanya pelajari konsep ketuhanan, jangan pelajari cara spiritualitas untuk bertemu dengan Tuhan. Nanti kita tahu sendiri masing-masing gitu. Maksudnya gitu. Karena semua orang mempunyai pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Oke? Nah, itu maklumi ya. Kalau mau tanya, bagaimana kita mengenal Allah itu? Al-maujuda illallah, hakikat yang wujud ini Allah. Lantas kau katakan bahwa oh ini Allah, oh ini Allah, oh ini Allah. Bukan, malah justru kalau dia menyatakan oh ini ternyata Allah, oh ini yang dilihat ternyata Allah. Padahal Allah berada di baliknya itu. Mana yang tidak dari aku segala yang tampak. Mana yang tidak dari aku segala yang tampak. Nah ini juga, ini sama, jadab juga. Habislah kita selesaikan semuanya. Ini kan orang yang dulu itu. Ya. Samudra nampung. Iya, nampung semua keseluruhan. Cuman kadang-kadang ada lepas Pak Beni masuk lagi orang Diorejo terus itu muter. Iku ya nggak apa-apa, kita ini pelayan Allah kok. Kita jadi pelayan umat min umatin Muhammad. Nggih, monggo hati-hati. Ya. Ya, ayo ingat pesen Gus ya. Wis. Ya, enggak boleh. Monggo. Jenuh juga kadang kalau begitu. Iya, maksudnya Gus kan begini loh. Seperti makrifat itu begini loh. Bagaimana? Ini tadabur ya. Bagaimana resepnya kita bisa menikahi seorang wanita? Maka saya katakan, mampukan kamu dulu dari sisi harta. Nah, pilih wanita yang sekiranya cocok di hatimu. Nah, terus kemudian dekati dia. Siapa orang tuanya, mintalah dia. Jikalau ada kesepakatan, nikahi dia. Disitulah kamu bisa memiliki. Kan ngono itu mestinya yang harus diajarkan. Bukan caranya, caranya di kamar bagaimana? Lah ini cara spiritual. Terus apanya yang ku buka dulu? Ini bagaimana Gus menjawab ini? Coba. Ayo, bagaimana saya menjawab? Ayo Mas. Sulit toh. Nah, ini pengarahan spiritual. Terus Gus, aku sudah menikah. Ini
sudah nikah, sudah. Lah terus berawal dari mana aku buka ini, Gus? Lah terus piye Gus iki? Gus jawabnya gimana? Karena pengalamannya beda-beda. Gitu. Enggak. Karena pengalamannya beda-beda. Oh, enggak. Amin. Jadi kalau kita indahnya itu mempelajari suatu sistem, maka enak. Jadi saat itu tertimpa pada suatu rasa, orang sudah mengetahui bentuk ilmunya. Oh, aku harus begini. Kayak Pak Benny kemarin, dia rasanya begitu, wah, lamber kan, karena dia nggak punya suatu wadah tempat sifat. Kemudian Gus tinggal nunjukkan ini, nah, diwadailah di situ satu. Jadi jangan, ya itu tadi langkahnya spiritualitas. Aku ini punya istri, harus dimulai dari mana? Lah bingung Gus ini ngomong. Karena sama-sama rasa ini, ilmu rasa itu nggak bisa diungkap gitu loh. Itu tahu yang sebenarnya. Monggo. Si Erinya mana? Di masjid mungkin. Oh iya. Udah tadi siang katanya. Iya tadi siang di sini. Kalau masih. udah lama yang kesini loh. Iya. Baru keturutan. Ya mudah-mudahan ya. Saya cuma bisa berdoa. Gus di sisa umur begini kan cuma bisa ajar suatu kebaikan aja dari yang baik. Gak tahu punya neko-neko pikiran wis yang kene. Apa adanya yang dipunyai Gus ya ini ya inilah. Nggak mau nutupi perkara lah gitu. Yang penting kamu generasi muda kan harusnya belajar itu mampu tabligh, nyampaikan sebagai amanah-amanah yang diberikan Allah kepada diri kita. Yang itu. Makanya selagi Gus bisa menjelaskan, sehat, diperhatikan, diulang-ulang kitab ini supaya lebih paham dan banyak manusia nanti yang sukses. Ingat nggak kata apa namanya ramalan Kanjeng Nabi? Kelak di dunia ini dipenuhi orang baik. Bagaimana kalau nggak seorang sosok seperti Gus ini membocorkan suatu rahasia hingga mereka di dunia ini dipenuhi orang baik, hingga masing-masing yang bersedekah kepada seseorang dia menolak, nggak mau disedekahi, padahal dengan membawa batangan emas kata Rasul. Saking kabehku mulya kabehku do ngerti ilmu nih kelak. Lah inilah dimunculkan. Ayo ulang-ulang itu YouTube. Nah, pemirsa sing di rumah juga begitu. Ayo diulang-ulang supaya kita itu kebagian jadi orang pertama-tama yang jadi baik nantinya. Jadi itu sudah diramar Rasulullah. Kelak di dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang baik. Dan kelak ada seseorang yang mau sedekah dia menolaknya. Bukhari Muslim ini menolaknya. Lantas dengan sopan dia menolaknya. Cari yang lain. Aku sudah mampu. Loh sampai gitu. Cari yang lain. Saking sulitnya hingga bersedekah orang itu menolaknya. Nah dari sinilah terungkap semua rahasia mengenal Allah. Itu diberikan kurun waktu mungkin ya nggak lama, 10-20 tahun ya hal begitu. Sampai analoginya itu mencari lubang jarum tengah padang pasir. Sulitnya orang mau sedekah sampai ditolak hingga mereka terbuka semua unsur sedekah. Nah gitu tuh. Makanya ayo diawali kita suatu kelompok yang berbuat baik. Nah, inilah diawali dengan hadis Rasulullah itu. Kita jangan menjadi laskar-laskar sing mengerikan. Ini loh
Kelak akan ada suatu zaman yang zaman itu semua orang pada baik. Tinggal orang mau sedekah itu sampai ditolak dengan kata-kata lembut. Cari yang lain karena aku mampu. Saking angelnya sedekah. Gitu loh. Semua orang pada ngerti tentang sedekah. Semuanya pada ngerti tentang ilmu rahasia. Ilmu-ilmu Allah pada ngerti. Dan masa itu akan berlalu hingga dipenuhi kedoliman. Kedoliman yang memuncak hingga lenyaplah Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan sama orang-orang negro itu. Nah, di saat itulah kiamat terjadi. Mushaf-mushaf Quran ditarik sama Allah. Di saat itulah tidak ada orang mukmin, orang baik di dunia ini, dihancurkan alam semesta, bumi kita ini. Gitu loh. Maksudnya 1500 agama Islam akan itu maksudnya gimana? Ya bisa juga, ini kan 1440, mungkin kurang 60 tahun kejayaan Islam ini. Kan kalau Rasulullah menyatakan 1500 tahun usianya umat Islam. Nah kalau sekarang 1440 Hijriah, berarti kurang 60 tahun. Wallahu alam bisawab, itu saya tidak mau menerka-nerka. Memang hadis itu ada. Ya, okay. Yang penting kita harus terpilih jadi umat pilihan, umat yang bertauhid, beribadah dengan cara tauhid, itu aja yang diminta. Umat-umat pilihan inilah yang sulit untuk bisa dipenuhi. Jadi orang itu yang berkualitas, kuantitasnya sama semua manusia, kualitasnya yang berbeda, peningkatan ilmu yang membuat orang tampil beda. Belum datang, Ustaz. Matiin dulu ya.